Selamat pagi Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Johan. Kebetulan saya kemarin baru dilantik jadi gembala di GBT Maranatha Ponorogo, Bapak Ibu. Suatu kehormatan, terima kasih buat Bapak Gembala dan sahabat saya. Luar biasa. Saya baru pertama kali datang ke gereja, atmosfernya wow. Luar biasa, atmosfernya sangat memberkati. Ya, di luar penuh dengan ketidakpastian. Amin. Hanya satu yang pasti, janji Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Ya, kita boleh bingung kalau kerajaan Allah itu goncang. Betul? Kok kayak ragu ini? Ya. Dunia boleh goncang, dolar mau naik turun, bensin mau naik turun. Kita tidak usah bingung. Yang kita bingungkan kalau kerajaan surga goncang. Betul? Ya, kita anak-anak Allah. Kita harus tahu identitas kita sebagai apa. Kemarin dari Surabaya saya lewat gereja ini. Wah, keluarga Allah. Saya cari dulu sampai rumah. Ternyata anak-anak Allah. Berarti khotbah hari ini berbicara tentang esensi, Bapak Ibu. Ya. Karena kita sebagai gembala ini punya tugas yang berat, mempersiapkan jemaat, bukan hanya lucu-lucuan di atas mimbar, Bapak Ibu. Kalau lucu-lucuan nanti akhir zaman jemaat bingung, ya, mau kemana arahnya, mau ngapain, ya. Hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Di Surabaya kemarin waktu istri saya ganti handphone, ini hanya suatu contoh saja saya bayangkan. Rekening mati semua. Ya, kita tahu di kota besar semua pakai QRIS, Bapak Ibu. Kita bawa uang pun tidak bisa beli. Wah, kita bayangkan nanti akhir zaman. Ya, ngeri. Menggambarkan akhir zaman itu contoh paling gampang COVID. Ya, semua tumbang. Hanya satu yang paling berdiri tegak, gereja. Ya, saya tadi ngomong dengan Pak Gembala. Saya membayangkan ketika saya dilantik kemarin bulan 5, dalam hati ragu. Bukan meragukan Tuhan, meragukan saya sendiri ya. Saya ragu begini, kita pengusaha biasa ngopeni pegawai. Terus suatu saat ketika apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Ya toh? Hari pertama Michael Gunawan dia bilang, Tuhan manggil kamu enggak jadi orang miskin. Wih, saya kaget. Khotbah kedua, hari kedua, gitu lagi. Tuhan enggak milih kamu jadi orang susah. Wah, kok teman sebelah saya noleh, buat kamu itu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, bodoh, kita 4 orang pengusaha semua, bodoh, kowe ya apa? Dia bilang, ya toh? Ya, bukan kita meragukan Tuhan. Kita tidak bisa meragukan sesuatu yang lebih besar dan tidak bisa kita gambarkan. Ya toh? Yesus itu suatu yang luas. Ketika kita melihat dunia sedang goncang, cara satu-satunya kita pandang langit. Langit begitu lebar. Kalau Tuhan hari pertama aja bilang, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Apa dia tidak bisa menjadikan kita sukses dan berhasil? Amin. Semua sini punya anak. Betul? Tidak mungkin orang tua itu mendoakan anaknya, wis nyo, lu besok
ojo sukses-sukses. Apa ada orang tua yang doakan gitu? Enggak kan? Kalau ada ngeri Bapak Ibu. Iya toh? Yang penting ketika anak kita lahir pertama kali kita tumpangi tangan, kita doakan. Jadilah berhasil dan beruntung. Betul? Ya, pagi hari ini khotbah saya ngerenungkan ini ganti 4 kali Bapak Ibu. Ini yang keempat. Yang keempat saya renungkan lagi, kayaknya isi hati Tuhan berbicara tentang ini ya. Reborn in the grace of God. Kelahiran baru di dalam kasih kemurahan Tuhan. Betul? Diambil dari Titus 3 ayat 3 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya 3, Bapak Ibu ayat 4. Titus 3 ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ayat 4. Ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Ya, kelahiran kembali dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu, banyak orang tidak memahami ketika bilang enak ya jadi Kristen. Loh, enak dari mana? Kalau enak itu hadiahnya payung Bapak Ibu. Iya kan? Kalau yang gampang-gampang enggak mungkin kita mendapat sesuatu yang berharga. Kita dipilih semua di sini untuk menjadi anak-anaknya. Bukan untuk santai-santai. Ya. Ketika ada orang mau baptis, dia berkata, "Saya mau baptis." Kenapa? Saya mau masuk surga. Lu mateng. Enggak gitu bos. Baptis itu tanda pertobatan. Setelah baptis baru dinamakan melangkah lahir baru. Kalau hanya cukup dibaptis, akhirnya jadi bayi rohani. Eker-ekeran terus sama temen nih. Gembala ngomong apa ditentang. Kan gitu. Ya, kalau kita tidak melahir baru, kita tidak akan mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, kita masing-masing harus temukan hati Bapa yang ditanam di gereja ini. Supaya apa? Supaya ketika akhir zaman, gereja ini jadi terang. Semua tidak ada harapan orang datang ke sini. Ada harapan baru. Keluar memberikan terang kepada yang lain. Betul? Itu yang dinamakan jadilah garam dan terang. Supaya bisa menolong orang. Ya. Fase kehidupan manusia itu yang pertama, apakah hidup saya sudah berhasil? Apakah saya masih berharga? Apakah Tuhan mau menerima saya setelah banyak kegagalan? Ini manusia. Ya, ini saya sendiri sebenarnya ya. Untuk sampai di titik hari ini, kalau teman-teman saya di Surabaya bilangnya apa? Kok iso?
Serius, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah bekerja, itu ngeri. Ya, nakalnya saya, luar biasa dulu di Surabaya. Diskotek mana yang tidak tahu saya? Bukan berarti saya ngajari jelek, oh enggak. Tapi itu berarti apa? Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah selamatkan, dengan cara apapun, kita akan tetap dalam rencana Tuhan. Amin. Bedanya apa? Cuci jubah, Bapak Ibu. Ya, ada bahasa cuci jubah itu apa? Waktu dipanggil pertama kali saya melayani itu, saya dulu dari Katolik ya. Bukan berarti Katolik jelek, enggak juga. Saya juga suam-suam kuku. Romo bilang amin, setelah doa saya tidur. Wah, begitu selesai khotbah saya bangun, pulang. Ya tuh, 3 bulan saya enggak ada hasil, saya nemui Romo. Kok kayak aku enggak ada hasilnya. Kenapa? Romo bilang amin, saya langsung tidur. Coba kamu ke gereja karismatik, dia bilang gitu. Saya datang sama juga, yang melayani orang Kristen. Kalau yang melayani Katolik biasa aja, tapi begitu orang Kristen, wah luar biasa. Akhirnya saya berpikir, saya tak nyoba ke Kristen. 15 tahun Bapak Ibu, mindset saya berkata begini, kalau jadi Katolik itu ada ujiannya dan tidak bisa lulus. Ini mindset lama. Tapi setelah saya melangkah, kok 15 tahun saya noleh, kok gak jadi Kristen-Kristen. Belum jadi Kristen loh 15 tahun itu. Baru di detik-detik terakhir mau menikah. Bukan karena istri saya Kristen, oh enggak. Tapi karena apa? Waktu Valentine, saya ingat 14 Februari, ya anak muda ya, Valentine makan jalan-jalan, yang asik, tapi tidak melakukan yang aneh-aneh. Jam 3 pagi saya dengar suara, bangun, baptis sekarang. Saya kaget, pergi ke Nginden. Saya telepon pacar saya, ayo ke gereja. Enggak ngerti jam piro saiki. Jam 4 pagi Bapak Ibu. Ayo. Loh kenapa? Ayo baptis. Loh kok bisa baptis? Ayo baptis sekarang. Saya berangkat jam 5:30 sampai sana. Loh kita kan enggak tahu orang baptis itu bawa apa ya toh. Saya enggak pernah tahu, saya pikir dikasih baju, dipinjemi. Cuman dipinjemi jubah. Cuman saya lupa bawa daleman. Kan gitu. Ternyata nyemplung semua, setelah nyemplung keluar, oh gini baptis. Memang itu baptis. Tapi ketika saya sesudah menikah, saya sampai di Ponorogo, mertua saya penginjil. Dia menginjili saya. Dia bilang ada 8 karunia dan 9 buah roh. Johan mau yang mana? Saya bilang, ya terserah Tuhan kan mau ngasih yang mana. Oh enggak bisa, semua kamu bisa dapat. Gimana cara emang? Satu emang aja ake-ake. Lu enggak bisa, semua sudah disediakan. Mau tahu caranya? Baca Alkitab. Ini Alkitab pertama kali saya. Saya masuk Ponorogo 2016, sampai bentuknya kayak gini. Saya baca terus, ya 3 tahun saya puasa. Setiap pagi, siang, malam saya baca Alkitab. Mertua saya yang cowok bilang, wih ngeri ya. Loh saya baru tahu Alkitab itu di Ponorogo 2016. Setelah itu saya berpuasa, setelah berpuasa baru 2018 saya turun pelayanan. Itu pun singer WL. Lama-lama Tuhan panggil. Akhirnya saya sekolah Alkitab.
di Yestoya. Setelah itu lama kemarin saya diangkat jadi gembala. Pertanyaannya, apa ada yang ngira? Kan gitu. Ya? Loh, Bapak Ibu hari ini kalau merasa hidupku biasa-biasa, loh, itu di mata kita. Sama ketika kalau kita duduk di situ sama di atas mimbar, beda. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dia jauh di langit, di tahtanya, dia lihat dan sudah merancang, oh kamu nanti jadi ini, jadi ini. Semua punya karakter khusus. Jadi tidak usah berkecil hati kalau kerjaan hanya sepele. Duh, itu kan kerjaan, nggak ada masalah. Tapi status kita jangan lupa. Ketika kita sudah melangkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Jadi siapa? Betul. Puji Tuhan, tidak ngantuk ya. Ya, mari kita kembali. Titus, next. Titus melayani di Kreta. Jemaatnya hidup di tengah dunia yang rusak. Ya, rusak itu ada 3. Yang pertama anoetoi, tidak pengertian, bodoh secara rohani, tidak memahami kebenaran. Yang kedua planomenoi, tersesat, disesatkan. Yang ketiga keinginan daging. Next. Jadi pertama saya bicara itu, ini ayat buat saya sebenarnya. Itu manusia, ambisi, gengsi, luka lama, iri hati, kepahitan. Yang terakhir, kebutuhan ingin diakui. Ya, ini manusia. Masa muda saya pun mengalami. Wah, kelosen katanya bilang ya. Tapi dengan kalau saya tidak melalui lembah kekelaman, apakah saya bisa menghargai kasih karunia? Betul? Kita harus temukan masing-masing kasih mula-mula kita ini sebagai apa toh? Ya, jangan-jangan kita merasa GR, oh aku Petrus, terakhir jadi Yudas. Bisa gak? Ya, jadi kita harus terus bertekun. Gembala, tanya terus sama gembala, apa yang perlu dibantu? Ya, pelayanan di sini bisa maju kalau semua bergandengan tangan. Amin. Maka itu namanya keluarga. Keluarga itu tidak perlu ditanyai, perlu dibantu. Oh, perlu enggak gitu keluarga? Namanya keluarga begitu lihat langsung, brother, ayo bangkit, ya kan? Di mata Allah ada Kristotes, kebaikan, kemurahan dan kelembutan Allah. Filantropia, kasih Allah kepada manusia. Epipane telah dinyatakan dengan terang. Esosen, ia menyelamatkan. Ini 2 sudut pandang. Kenapa saya bilang manusia dan Allah? Karena kita sering bersudut pandang manusia. Akhirnya selalu bilang gak iso, angel. Betul? Belum melakukan apa-apa, pesimis. Wah, gak ada harapan. Tuh. Tapi kalau kita melihat sudut pandang Allah, ada kebaikan, kemurahan, kelembutan Allah di dalam hati kita. Betul? Ini tidak berbicara tentang situasi, tidak ngurusi kantong tebel, kantong tipis. Ya, menabur itu tidak urusan itu, tebel tipisnya.
tapi berbicara tentang hati Allah yang ditaruh di dalam kita. Amin. Ya, next. Artinya anugerah itu berdaulat. Allah itu bekerja dari awal sampai sekarang. Kemurahan Allah bukan kehebatan manusia. Betul? Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah ulang supaya lebih semangat ya. Ayo 1, 2, 3. Berarti apa? Keselamatan itu anugerah atau usaha? Betul. Kalau anugerah, berarti setelah menerima anugerah boleh sembarangan enggak? Ada orang, sementing aku wis diselametno ku. Ya dah. Ada. Tapi jangan lupa nanti penjelasannya ada di nextnya. Ya, ayat yang kelima, eleos, kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang menolong. Bukan sekedar iba, tetapi kasih yang mendorong seseorang untuk bertindak, mengulurkan tangan ketika orang sengsara. Ya, contoh karis anugerah diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Seorang pengemis diberi warisan atau uang jutaan, dia nggak layak, tapi itu kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, eleos, belas kasihan, menolong orang yang sengsara dan tak berdaya. Seorang pengemis yang lapar kita beri makan. Ya. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Ayat ke-6, yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dalam bahasa Yunani, exeson, dicurahkan melimpah. Roh Kudus itu dicurahkan melimpah. Bukan samet-samet, ya, bukan dikit-dikit, semua. Begitu juga saya mempelajari tentang 5 talenta. Ada talenta 1, 2, 5. Kalau dulu saya punya pandangan 1 dulu ditaruh. Setelah itu berusaha jadi 2, berusaha jadi 5, betul? Tapi setelah sekolah Alkitab saya mikir, kasih karunia aja sudah dikasih. Berarti ketika Tuhan menciptakan kita, semua potensi sudah ada di dalam Bapak Ibu. Amin. Masalahnya untuk mengaktifkan kita harus berani pikul salib. Kita harus berani terus belajar, tanya gembala. Ya dah, kita punya gembala yang dahsyat-dahsyat ini. Kita tanya, Pak, kalau ini gimana? Pak, kalau gini gimana? Dengan begitu gereja ini akan menjadi semakin menyala apinya. Betul? Ya. Ayat 7, dibenarkan oleh anugerah dan menjadi ahli waris hidup kekal. Ya, ahli waris artinya seseorang yang secara sah menerima warisan berdasarkan hak. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak
Anak berhak mendapat warisan enggak? Dapat enggak? Pasti. Dan enggak mungkin rebutan wong akeh Bapak Ibu. Kalau di dunia kan pasti rebutan ya. Betul? Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau di surga, lantainya dari emas, dindingnya dari permata. Merebut apa? Kita kalau sudah ke surga, nggak ada nilainya. Yang kita kejar itu loh hari ini, ya kita kerja keras setiap hari, siang malam lihat di market, ya kan? Nggak ada nilainya ketika kita memperoleh yang namanya kasih karunia. Dengan daya yang kita punya, kita gunakan untuk memperbesar kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Banyak yang harus ditolong Bapak Ibu. Tenang aja. Ya, aplikasi dalam kehidupan. Ini saya merenungkan bagaimana sih kalau, sorry ya, saya sendiri ini orang bosenan, serius. Saya kalau khotbah kelamaan itu saya jenuh sendiri Bapak Ibu. Apalagi pelayanan kalau itu aja, saya bosan Bapak Ibu. Ya, yang pertama saya mikir, apa ya, kalau khotbah tidak punya aplikasi, tidak bisa dilakukan. Dulu saya selalu bilang, teori. Sekarang saya ngerasa, iya, kalau saya aja bisa bilang gitu, apalagi orang, betul? Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman dengan sudut pandang kita? Kalau di Yestoya, profesor itu selalu ngajari begini, firman yang kita dapat hari ini, kita masukkan dalam pikiran, betul? Taruh di dalam hati, timbang dengan Alkitab Bapak Ibu. Selaras enggak? Begitu selaras baru kita kerjakan. Hasilnya pasti betul. Pasti betul. Enggak mungkin meleset. Tapi kalau kita pikir, taruh di dalam hati, mbok angen-angen sendiri, ya meleset Bapak Ibu. Pasti meleset, karena yang kita kejar itu hati Allah. Supaya hidup kita itu terarah, tepat, dan bisa berbuah. Ingat, ini akhir zaman, enggak usah wah-wahan, ya. Berhenti membangun identitas di atas jabatan, di atas prestasi. Jabatan, status, nilai rekening di bank, reputasi di dalam gereja. Betul? Banyak orang membangun di 4 ini. Pada waktu COVID itu adalah penguji. COVID itu hanya contoh loh, enggak nakut-nakuti, tapi itu contoh akhir zaman. Nanti akhir zaman lebih ngeri lagi. Kalau yang enggak punya Tuhan, kita anak-anak Allah, kita belajar, di dalam gereja kita belajar. Begitu keluar gereja, kita jadi garam dan terang, bukan jadi domba kagetan. Domba kagetan itu apa? Ketok. Sekarang mohon maaf ya, enggak ngomongi gereja lain, banyak promo, ya, Indomaret kalah Bapak Ibu. Ya ini sudah mulai industri. Tapi kita kalau tertanam di sebuah gereja, mau angin, ombak, promo, enggak goyang. Yesusnya sama enggak? Kok enggak yakin ini? Salah masuk kayak. Yesusnya sama enggak ini? Yang membedakan apa? Ketaatan. Ketika kita tidak taat, kita tidak tertanam, gampang goyang. Enggak usah ngomong badai, di sebelah ambruk Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika kita tertanam, berakar, akar kita kuat. Mau lihat kanan kiri, kita cuma
lewat. Yesus dalam kita lebih besar dong. Kalau kita mudah kepancing promo, berarti Yesusmu nggak ada di sini. Ya, Roh Kudus yang kita punya lebih besar dari dunia. Jangan mudah terpancing Bapak Ibu. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Efesus ayat 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Pelayanan bukan cara membeli keselamatan, tetapi respon syukur dari orang-orang yang sudah lahir kembali. Ya, ini poin 1. Nggak usah ke susu, dimasukkan dulu. Jangan taruh identitas di atas jabatan atau prestasi. Ada nilainya enggak? Enggak ada. Bagaimana bisa enggak ada? Diuji dengan masalah. Lembah kekelaman, padang gurun, orang selalu bicara negatif. Betul? Susah di sini. Tapi kemarin saya mempelajari padang gurun. Oh, melalui sudut pandang Allah. Ternyata di padang gurun itu adalah tempat paling intim Tuhan bertemu dengan kita. Bapak bertemu dengan anaknya di mana? Di dalam kamar atau di mall? Ya, pada waktu mau tidur, anak saya kelas 5 SD. Sebelum tidur dia selalu ngomong terus. Ya toh? Saya dengerin terus. Dia belum tidur, saya yang tidur, Bapak. Ya, dia wah, kalau cerita itu pucuk sampai akar, sampai tumbuh keluar buahnya. Ya. Tapi kalau kita pikir, lucu ya memang. Tapi kita bayangin, oh, Bapak itu seperti itu loh. Ya kan? Ketika kita di dalam padang gurun, ya saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu. Saya yakin semua sini berhasil dan beruntung. Amin. Ketika kita berada di dalam padang gurun, orang punya uang, tidak punya uang, pasti mumet hari-hari ini. Betul? Ya. Ada satu pabrik, dia bilang, sering telepon saya di Sidoarjo, di Lombok, gimana kok kondisi hari ini? Isti nikmati aja. Dia bilang gitu kan. Mau gimana? Ngene angel, ngono angel, ngene angel, ngono angel. Saya bilang, percuma kowe telepon aku. Karena saya belum ngomong, kamu sudah ngomong angel. Berarti kan kamu sudah mengimani tidak bisa. Ya. Kalau mulut kita sudah ngomong nggak bisa, mbok lakoni ya pasti nggak iso. Karena mulut punya kuasa, Bapak Ibu. Ketika kita lahir baru, ada namanya imago Dei. Disempurnakan wajah Allah dalam kita. Makanya ketika kita lahir baru, nomor 1 ini dijaga. Kalau mau ngomong dipikirkan, mending ngomong firman, Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 117, Mazmur 121. Kalau Bapak Ibu bete dengan hidup, daripada ngomong negatif, baca Mazmur. Biar yang dalam kita keluarkan firman tumbuh.
Yakin nggak? Kok kayaknya nggak yakin ini. Harus yakin. Karena kita ini anak-anak Allah. Saya selalu ngomong sama anak saya. Dia juga sama. Namanya anak kecil 5 tahun. Nggak bisa. Angel. Dia bilang. Saya bilang, nyonyo. Belum dicoba. Melangkah belum. Kok ngomong angel? Coba dulu. Contoh, les Mandarin. Dia bilang apa? Angel Pak, bahasa Mandarin itu. Les bahasa Inggris. Angel Pak. Begitu les loh. Sebulan. Ngomongnya Mandarin, ngomongnya Inggris. Sekarang sombong. Kalau ngejak ngomong saya pakai bahasa Inggris, saya bilang les kamu. Ngapain kamu ngejak ngomong papamu? Ngomong sama temenmu. Bukan enggak bisa. Tapi ini gambaran. Saya selalu berkaca sama anak saya. Karena apa? Dia juga dulunya saya. Iya kan? Cerewet, nakal. Iya semoga enggak. Tak doakan tiap malam dalam nama Yesus enggak nakal ya. Semangat kerja. Dia selalu step. Sekarang waktu mungkin bisa diterapkan di sini. Waktu umur 2,5 tahun, dia baru bisa baca. Dia baca Alkitab, Bapak Ibu. Dia baca Alkitab sampai detik ini dia baca Alkitab. Cuman masalahnya ketika saya ajak keluar kota, sekolah minggu kan, guru sekolah minggunya salah ngajar, didebat. Salah ngajar guru sekolah minggunya, didebat, langsung didebat. Akhirnya dia dapat boneka, dapat mainan, dapat apa. Saya kemana-mana, ke Solo, kemana, ke Malang, didebat terus. Nggak gitu, Alkitab, wih, luar biasa, bisa diterapkan. Ya, anak-anak kita, pengetahuan hikmat itu ada di dalam Alkitab. Nomor 1 ini Bapak Ibu. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini fondasi. Ketika akhir zaman itu terjadi, kita punya pegangan. Ya, kita tidak bingung. Betul? Yang kedua, pembaruan Roh Kudus setiap saat. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini yang saya maksud tadi. Buah daging. Next. Ketika kita belum lahir baru, maka ada 2 natur di dalam hidup kita. Natur yang pertama adalah natur manusia. Ini natur manusia. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ya enggak semua, tapi ini natur. Natur itu bisa dilakukan, bisa tidak, tapi bibitnya sudah ada. Itu natur. Next, ketika kita lahir baru, maka yang ada di dalam kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah ketika kita sudah lahir baru, maka semua harus berpatokan dengan ini. Angel ya? Angel. Tapi bisa. Itulah bedanya. Ketika kita berbisnis atau bekerja dengan orang, kita ajak omong, dia selalu bilang apa? Gampang. Betul? Gampang. Endingnya jadi enggak? Merekel, orang model gitu terus pasti enggak ada hasil nih. Betul? Tapi kalau di awal dia bilang angel iki. Nah,
Terus dia belajar, bertekun. Terus, belajar terus. Lama-lama tumbuh Bapak Ibu. Tidak bisa segampang balik tangan, tidak masuk akal. Yang saya tahu Alkitab itu selalu masuk akal. Betul? Contoh, kok kayak meragukan ini. Tak kasih contoh wes. 5 roti 2 ikan. Ayo, seneng ini pasti orang-orang. Berbicara tentang apa? Mujizat ya. Betul? Baca Alkitab apa enggak tuh ini saja nih. 5 roti 2 ikan. Berbicara tentang mujizat. Pertanyaannya, yang ngasih roti dan ikan siapa? Saya enggak tanya rotinya merek apa loh ya. Yang ngasih roti dan ikan siapa? Siapa? Anak kecil. Bapak di surga mau kita itu seperti anak kecil. Bukan berarti merengek-rengek, minta-minta terus. Tapi ketika dia punya, dia kasih. Betul? Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari 5 roti 2 ikan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan pegang hari ini, jangan lupa diangkat ke atas. Minta berkat. Karena waktu Tuhan Yesus kan bukan pesulap. Betul? Dia enggak simsalabim loh. Dia pakai 5 roti 2 ikan loh. Diangkat ke atas, menengadah, berdoa kepada Bapa. Baru mujizat itu terjadi. Betul? Gini apa ngantuk? Ya, jadi apapun yang kita pegang hari ini, jangan bilang cili. Dari 5 roti 2 ikan itu gedene sak pira sih? Apakah dikasih tahu ukuran rotinya seberapa? Roti Mari, Bunder, Oreo, atau roti kan enggak kan? Apa dikasih tahu ukurannya? Ikannya seberapa? Tahu enggak? Nah, enggak kan? Tapi ketika kita punya, kita angkat, menengadah, kita bilang, Tuhan, ini loh yang aku punya. Kalau ini bisa jadi berkat buat orang banyak, silahkan. Itu namanya persembahan yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kita persembahkan dalam hidup. Amin. Yaitu Tuhan mau kita seperti anak kecil. Kita tidak hitung-hitungan dengan Bapak. Bapak Ibu bayangin enggak orang segitu banyak, kenapa yang ngasih anak kecil? Ini bisa panjang ini. Kenapa yang ngasih anak kecil? Banyak loh, orang 5.000. Itu lakinya tok, belum wedok, belum anak kecil. Kenapa yang datang memberi 5 roti 2 ikan itu hanya anak kecil? Karena yang gede-gede ngempet Bapak Ibu. Ya, kalau ini tak kasih, nggak ada kedai, nggak ada Alfamart, kan ini di padang gurun. Kalau ini tak kasih, nah aku makan apa? Aku kurang dong, betul? Sebenarnya saya mau khotbah tentang cukup atau berlimpah sebenarnya, tapi Tuhan tidak boleh. Jadi ini khotbahnya. Ketika kita sudah lahir baru, maka natur kita menjadi itu. Ada yang bilang, yang pertama tadi itu natur manusia, buah daging itu adalah dosa kesayangan. Ya. Kenapa namanya dosa kesayangan? Dibuang eman-eman.
Betul. Dan disayang-sayang. Tapi ketika kita megang itu terus, kita tidak akan mendapat yang terbaik. Itu berbicara tentang anggur lama dan anggur baru. Dalam hidup kita pasti punya pikiran, pemahaman. Tetapi kita kalau tidak melepaskan yang lama, kita tidak akan mendapat yang baru, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang ketiga, pengharapan bukan ketakutan. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Next. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Next. Ini kita, pola pikir kita hilang, mati, berdosa, gak layak, tanpa harapan. Itu manusia tanpa Allah. Tapi kalau sudut pandang Allah, Allah itu mencari, Bapak Ibu. Allah menghidupkan, Allah mengampuni, Allah membenarkan. Allah menjadikan kita ahli waris. Betul? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini ahli waris kerajaan Allah. Tidak usah takut menghadapi hidup. Ya? Kok kayak tidak usah takut. Kita punya Allah yang besar. Mertua saya yang nginjili. Karena begini, kalau lihat orang khotbah itu sudah biasa. Betul? Saya pernah lihat mertua saya menginjil di Jatim Park 3. Tempatnya Dino itulah. Bundaran. Dia nginjil 1 orang. 2 orang, 3 orang. Lama-lama muter, Bapak Ibu. Saya dari jauh lihat, wih keren ya. Saya hitung, 40 orang muter, dia di tengah. Mohon maaf, karena mertua saya kan telinganya agak tidak dengar. Jadi dia ngomongnya keras. Wih, dia bilang gini, ayo ikuti doa saya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu waktu itu Jatim Park penuh kan. Orang lihat itu berhenti, lihat gini. Saya bilang, wih iki lek njaluk baptis kabeh bisa kolam tengah itu buat baptis. Tapi ngeri semangatnya. Kemanapun, ke Surabaya, hoki, tahu hoki? Begitu dia sudah selesai belanja, dia langsung lihat-lihat gini, ada taci. Dia datang, Cik, saya mau ngasih kabar tentang sukacita. Sangar Bapak. Saya langsung pergi ke mobil. Kenapa? 3 jam Bapak Ibu. Dia kalau nginjil orang 3 jam. Kemana lagi? Ke TP, jalan-jalan, duduk capek, sebelah ada om-om. Ayo, mau punya kabar sukacita. Dimanapun dia ketemu orang, memang itu spiritnya penginjil. Dan yang luar biasa, ketika dia sakit, begitu badannya agak enakan, dia bilang, Han, ayo melok. Kemana? Ke Madiun. Tak pikir kontrol, saya anterin. Nginjili orang Bapak Ibu. Ini luar biasa ini mertua. Kenapa? Itu Tuhan lihatkan. Ya, spirit itu Tuhan lihatkan. Bapak Ibu tahu, ketika selesai nginjili orang,
sehat loh badannya. Dia punya semangat baru. Ya. Yang terhebat itu dia pernah nginjili kiai. Terus diajak KKR ke Solo. Diajak KKR terus 3 bulan enggak ketemu. Ternyata sekolah Alkitab kiainya. Terus ikut Tuhan. Wah, itu luar biasa. Makanya saya bilang, wah, memang Tuhan itu bisa menjamah dengan cara apapun, dengan frekuensi apapun. Betul? Saya selalu bilang dengan teman-teman, jangan lupa kasih mula-mulamu. Ketika kita ditobatkan, saya dulu nakal, saya dulu peminum, ya narkoba pisan pasti. Ya, tetapi ketika Tuhan sudah pulihkan saya, maka yang saya pulihkan orang sefrekuensi saya. Betul? Ada saya punya teman di Lawang, dulu teman nakal, tato full sampai leher. Begitu dia masuk gereja, habis. Dihabisi sama orang gereja, dihakimi. Setelah itu dia telepon, gereja kok ngonohan? Wis biasa. Kita yang asik itu kita ndak usah ikuti yang ndak asik. Terus gimana? Ayo, kenapa kamu ndak bikin ministry? Siapa yang diselamatkan? Orang yang sefrekuensi. Dia tato full sampai kaki. Saya bilang, kurang ke sini biar kayak Venom. Sini full. Setelah itu dia anak-anak jalanan yang motor-motor Vespa, dia injili Bapak Ibu. Dia orang 4, dia istrinya anaknya 2. Dia mulai ministry itu. Injil. Dia kumpulin, dia bikin komsel. ...40 orang sekarang terkumpul. Nah, kalau sudah 40 kan yang atas baru nolak ini. Oh, ayo sini. Ya kan, itu maklum. Itu manusiawi. Kita enggak usah terlalu childish, ya. Enggak usah sakit hatian. Biasa. Sekarang dia dibukain gereja sendiri kalau enggak salah di Batu. 40 kemarin terakhir video call, bro, 55 loh bro sekarang. Wes, puji Tuhan, semangat. Dia selamatin orang banyak. Bukan hanya ngajak orang ke gereja Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya suruh sekolah Alkitab. Karena saya tahu dia nggak punya basic kan. Nggak mungkin orang buta tuli nonton orang kan nggak mungkin. Kepleset pasti. Saya bilang, wes, karena Tuhan sudah netapkan kamu sekolah Alkitab supaya kamu kan membimbing orang. Jangan sampai pemahamanmu hanya dari hatimu. Hatimu lagi enak, iya firmannya bagus. Ketika hatimu enggak enak, nah itu penyesatan, bidat terjadi. Kan gitu. Sekolah. Karena apa? Kalau dunia kerja kurang minus kan masih bisa dibayar. Betul? Tapi kalau berbicara tentang jiwa, mau bayar gimana kalau kita salah membimbing? Amin. Kesimpulan pagi hari ini 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saya minta tim musik. Ya. Yang pertama, berhenti membangun identitas di atas prestasi. Ya. Ketika kita sudah dipulihkan, kita menjadi anak Allah. Kita ini hamba. Hamba yang melayani. Gak usah hitung-hitungan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita hitung-hitungan, bahasa Surabayanya juaji sama Tuhan. Tuhan akan pakai batu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, pembaruan Roh Kudus setiap saat.